Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Puncak Lingmang. Tempat kekuatan iblis, gerbang setan Wanyun, bercokol. Benteng kedua gereja semua jiwa. Ada satu raja peri di tengah panggung negeri ajaib, dan 19 raja peri duduk di kota. Selain itu, ada sekitar 6.000 setan lainnya. Di kejauhan, Su Yi dan yang lainnya baru saja muncul. Ledakan. Di puncak Lingmang, cahaya iblis berwarna darah yang mengerikan tiba-tiba keluar. Dalam radius 3.000 mil, kekuatan penahan yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti pasang surut dari gunung dan sungai. Formasi pembunuh, kemudian menutupi dunia. Su Yi dan yang lainnya dikelilingi oleh formasi pembunuhan ini. Immortal King Kong Ye, apakah Anda pernah memimpin seseorang ke lembah labu sebelumnya? Suara berat terdengar. Di puncak Lingmang, muncul sesosok dengan tinggi ribuan meter, seperti iblis pada zaman dahulu, diselimuti energi iblis berwarna darah, sepasang mata itu seperti matahari dan bulan. Raja Iblis Penghancur Darah. Antik tua gerbang iblis Wanyun, tubuhnya adalah sapi darah guntur ungu, alien alami yang sesungguhnya. Dengan munculnya Raja Iblis Demam Darah, ratusan pembudidaya setan meraung, membunuh, dan berkumpul di dekat Raja Iblis Demam Darah. Lihat, apa yang terjadi di lembah hulu, mereka sudah tahu. Su Yi berpikir keras. Ini normal. Entah itu lembah hulu atau puncak Lingmang, merupakan salah satu kubu agama Wanling, dan pasti ada hubungan rahasia di antara mereka. Apapun yang terjadi, ini pasti akan menjadi yang pertama tahu. Namun, melihat kata-kata Raja Iblis yang berdarah, jelas bahwa dia tidak tahu bahwa Sekte Iblis Tianyan di lembah labu telah diinjak-injak. Dan, baru kali ini mereka tahu bahwa mereka bertiga yang datang. Alasannya tidak sulit ditebak, aksi mereka terlalu cepat, dari menginjak Tianyan Yaozong hingga mencapai puncak Lingmang ini, hanya butuh waktu setengah jam sebelum dan setelah. Kenapa kamu tidak bicara, Kong Ye? Siapa yang memberimu keberanian untuk memimpin seseorang masuk tanpa izin di situs Wanling Jiaoku? Di kejauhan, darah mengalir ke Raja Iblis, dan nyala api yang ganas mengamuk ke langit. Jawabannya adalah pedang dari Su Yi. Pedang Ki panjangnya 3.000 kaki. Pedang itu seperti galaksi 9 hari. Niat pedang yang luas dan agung memenuhi dunia. Ledakan. 3.000 mil gunung dan sungai terguncang. Dan ketika pedang itu jatuh, lurus seperti galaksi tanpa batas, Raja Iblis yang bergelimang darah dengan sosok setinggi ribuan kaki itu mau tak mau merasa ngeri, dan bola matanya hampir jatuh keluar. Pedang macam apa ini? Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, niat pedang yang menakutkan membuatnya panik, hampir secara naluriah, dia menembak dengan seluruh kekuatannya. Istirahat. Raja Iblis Blood Rush meraung seperti guntur. Di tangannya, tombak tulang besar seperti gunung berayun dengan keras, menyapu energi pedang yang jatuh dari langit. Kekuatannya berat, dan cahaya iblis mengamuk. Adegan yang menakutkan semua iblis. Dan EBCP, tombak seperti tulang itu hancur. Sesosok Raja Iblis yang bergelimang darah setinggi ribuan kaki dibom dan dibunuh di tempat. Tidak. Bagaimana? Apakah itu Raja Kendo? Semua pembudidaya iblis ngeri dan menunjukkan keputusasaan. Mereka tidak sempat melarikan diri, dan dengan tebasan pedang yang besar dan agung itu, puncak Lingmang runtuh, dan sosok ribuan pembudidaya iblis, itu menghilang dalam sekejap. Instan. Kong Ye Immortal King dan Ying Xiu saling berpandangan. Satu serangan, membantai kubu All Spirit Cult. Lian Xian. Wang Du tidak bisa menghentikan pedang itu. Pergi. Su Yi berbalik. Dia tidak omong kosong dari awal hingga akhir. Tapi semacam itu mendominasi, tapi penuh. Gunung Tiankui. Tempat gereja segala jiwa bercokol. Di sebuah istana yang dibangun seperti batu giok hitam, pendeta kepala Wei Sun sedang membaca slip batu giok tulang hewan kuno. Ia tampak seperti seorang pemuda, berjubah ungu, dengan sepasang mata menatap, dengan bekas darah, bahkan jika ia duduk dengan santai, ia memiliki kekuatan menakjubkan seperti gunung dan sungai. Ngomong-ngomong, apakah ada kabar dari Yao Guang Purelen? Wilson mendongak. Kemarin, dia telah menghubungi Wei Yun, tetua tertinggi Tanah Suci Yao Guang,
dan pihak lain berjanji bahwa dia akan mewakili Tanah Suci Yao Guang hari ini untuk menyatakan posisinya kepada Sekte Wanling menyerah. Tapi malam hampir tiba, dan tidak ada berita yang datang, yang membuat Wei Sun merasa sedikit aneh. Mungkinkah itu yang terjadi pada Tanah Suci Yao Guang? Kembali ke Pendeta Agung, sejauh ini, tidak ada kabar dari Tanah Suci Yao Guang. Seorang budak tua berbicara dengan hormat. Wei Sun sedikit mengernyit dan berkata, lupakan saja, tunggu saja. Saat berbicara, sebuah suara terdengar di luar aula. Laporkan kepada imam besar, lembah labu tempat sekte setan api surgawi ditempatkan telah diinjak-injak dan dihancurkan, dan tidak ada yang selamat. Wei Sun menyingkirkan slip giok tulang hewan di tangannya, matanya menjadi dingin, di Gunung Buzu ini, masih ada orang yang berani melakukan sesuatu untuk kita. Orang-orang sekte Wanling. Pria kekar itu berkata dengan suara rendah, kembali ke imam besar, lembah labu hanya berjarak 8.000 mil dari Tanah Suci Yao Guang, dan bawahanku meragukannya. Masalah ini apakah ini Tanah Suci Yao Guang? Wei Sun berkata dengan ekspresi aneh, jika memang itu yang dilakukan Tanah Suci Yao Guang, bagaimana mereka bisa memilih untuk mengambil inisiatif menyerang dengan kekuatan mereka? Dia bingung. Setelah memikirkannya, dia memerintahkan pergi dan cari tahu beritanya. Iya. Pria kekar itu bergegas pergi. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, pria kekar itu kembali. Bagaimana kamu bisa mengetahui siapa pembunuhnya? Tanya Wei Sun. Pria kekar itu berkata dengan sungguh-sungguh, melapor kepada tuanmu, berita baru saja datang bahwa gerbang setan Wanyun Puncak Lingmang telah diinjak-injak. Wilson terdiam. Sudah berapa lama sebelum gerbang iblis Wanyun dihancurkan? Siapa pembunuhnya? Sangat garang. Gerbang iblis Wanyun dipimpin oleh Raja Iblis yang haus darah, dan gerbang itu dihancurkan. Tampaknya pembunuh kali ini setidaknya adalah Raja Abadi. Mata Wei Sun berkilat, bunuh dulu Lembah Hulu, lalu bunuh Puncak Lingmang. Oh, apakah pembunuh ini berencana membunuh kita sampai ke Tiankue Gunung? Dia mencibir. Pelayan tua di sampingnya berbisik, di dunia abadi saat ini, tidak ada yang berani bertindak liar di wilayah kita. Kekuatan raksasa itu. Wei Sun sedikit mengangguk dan berkata, selama kamu tidak bodoh, kamu tidak akan melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri, tetapi kali ini, seseorang berani untuk melakukan sesuatu kepada kita. Sekte Wanling akan melakukannya, dan itu tidak boleh dimaafkan dengan enteng, dan ketika identitas si pembunuh diketahui, itu tidak boleh dimaafkan dengan mudah. Saat dia berbicara, niat membunuh melintas di matanya. Di pegunungan Buzu saat ini, mereka menghormati agama semua roh. Wei Sun tidak bisa memikirkan siapapun yang begitu berani dan berani menghancurkan kepala Tai Sui. Pak, apakah ini perlu dilaporkan ke pendeta lain? Pelayan tua itu bertanya dengan hormat. Tidak perlu. Wei Sun berkata ringan, ini hanya sedikit kerugian, dan satu-satunya yang mati adalah 2 kekuatan iblis yang melekat pada perintah kita, tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya sedang berbicara sendiri, dan pesan lain datang. Melaporkan kepada Lord Priest, Great Red Flame Lake yang ditempati oleh Sekte Abadi 100 Bintang telah diinjak-injak dan dihancurkan. Tiba-tiba, wajah Wilson tiba-tiba menjadi gelap. Benteng lain dihancurkan. Apakah pembunuh itu benar-benar berencana untuk membunuh sampai ke Gunung Tiankue? Wilson mengerutkan kening. Awalnya dia tidak menganggapnya terlalu serius. Tapi sekarang, dalam waktu yang begitu singkat, 3 benteng telah dihancurkan berturut-turut, yang membuat Wei Sun menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Perlu dicatat bahwa meskipun 3 benteng dikendalikan oleh kekuatan yang melekat pada agama semua jiwa mereka, masing-masing memiliki Raja Abadi yang bertanggung jawab. Tapi mereka masih dihancurkan satu demi satu, yang cukup untuk membuktikan betapa kejamnya si pembunuh, dan tidak menutup kemungkinan ada banyak Raja Abadi yang bekerja bersama. Apakah ketiga kekuatan darat murni itu bersatu? Wilson tenggelam dalam pikirannya. Dan di saat berikutnya, kabar buruk lainnya datang silih berganti. Melaporkan kepada Lord Priest, gerbang iblis Wujue dari Gunung Qiankuling telah diinjak-injak dan dihancurkan. Laporkan kepada Lord Priest, Feiyu Kenian Tianhe Shenzong telah diinjak-injak dan dihancurkan. Kembali ke
7 atau 8 berita datang silih berganti. Dalam benaknya, adegan mau tak mau muncul. Sekelompok Raja Abadi bergabung dan bergegas ke wilayah yang dikendalikan oleh Sekte Wanling mereka, menghancurkan satu benteng satu demi satu, dan dengan cepat menuju Gunung Tiankui. Ini membuat Wei Sun benar-benar tidak bisa duduk diam, dan tiba-tiba bangkit dan berkata, panggil pendeta lain untuk datang membahas masalah ini, dan instruksikan semua orang di gereja untuk segera berjaga-jaga. Jika sekelompok Raja Abadi bergabung untuk membunuh, malam ini, saya khawatir akan ada pertempuran berdarah. Namun, Wei Sun masih tidak bisa memahaminya, apakah Immortal King itu benar-benar bingung, atau apakah mereka benar-benar tidak takut mati, dan berani membunuh mereka semua kultus roh. Tidakkah kamu tahu bahwa ada Tuhan di belakang mereka? Segera, 6 pendeta lainnya dari Sekte Wanling datang, dan ketika mereka mendengar berita dari Wei Sun, para pendeta ini menyadari keseriusan situasi. Yang baik tidak akan datang, dan yang buruk akan datang. Kita harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Seseorang berbicara dengan suara yang dalam. Berani datang ke All Souls Religion kita untuk mengamuk, siapapun itu, mereka akan membayar harganya dengan darah. Seseorang adalah pembunuh. Apakah Anda ingin memberitahu pemimpin? Tidak perlu. Pendeta besar Wei Sun berkata dengan datar, dalam beberapa tahun terakhir, pemimpin telah sibuk dengan acara besar dan tidak dapat mentolerir gangguan, belum lagi, ini Gunung Tiankui adalah wilayah kita. Belum lagi beberapa Raja Abadi, bahkan jika orang-orang dari Taijing ada di sini, dengan beberapa harta suci yang kita miliki di tangan kita, itu sudah cukup untuk mengusir mereka. Semuanya mengangguk. Ayo, datang dan lihat bersamaku, siapa Raja Abadi yang telah membantai Gunung Tiankui kita sepanjang jalan. Wilson melangkah ke arah orang luar. Imam lain mengikuti. Mereka semua tahu bahwa dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh para pembunuh, benteng di sepanjang jalan ditakdirkan untuk tidak berkelanjutan. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah membunuh musuh tak dikenal itu dalam satu gerakan di depan Gunung Tiankui. Senja terakhir di Cakrawala menghilang, seperti malam yang gelap datang. Perbukitan yang bergulir diselimuti kegelapan. Di kejauhan, Su Yi dan rombongannya muncul. Dalam perjalanannya, 13 benteng yang didirikan oleh agama Wanling telah lama diinjak-injak, dan tidak ada satupun yang selamat. Dari Tanah Suci Yao Guang hingga sehari sebelum Gunung Tiankui, kurang dari 3 jam berlalu. Pertempuran sejauh 30.000 mil, tak terkalahkan. Pada saat ini, sarang lama sekte semua jiwa sudah terlihat. Gunung Tiankui terjal dan terjal, lurus ke langit. Malam akan datang, dan Gunung Tiankui bersinar terang, menyinari pegunungan dan sungai. Anda dapat dengan jelas melihat bahwa lapisan formasi terlarang yang misterius dan menakutkan meliputi kekuatan, dan nyala api yang dilepaskan menerangi seluruh area dengan indah. Di puncak gunung, sekelompok Raja Abadi yang dipimpin oleh pendeta kepala Wei Sun semuanya berdiri di tanah. Ada hampir 20 orang, baik pria maupun wanita, perempuan. Seperti raja yang berdiri di bawah langit, dia sangat kuat. Dan di lereng gunung, ada lebih dari 300 orang yang ingin pergi ke Xianjun untuk berdiri dengan khusyuk, masing-masing memegang bendera perunggu setinggi 30 kaki, dan barisan sangat besar. Di kedua sisi Gunung Tiankui, terowongan ruang angkasa besar muncul, dan pada saat ini, pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari terowongan ruang angkasa. Beberapa mengambil bentuk burung menakutkan yang menakutkan dengan sayap seperti awan di langit. Beberapa di antaranya sebesar gunung, dan dikelilingi oleh iblis-iblis raksasa. Ada yang berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi, ranting-rantingnya penuh darah, dan guntur serta kilat terjerat. Beberapa. Mereka membentuk formasi pertempuran, yang sepertinya menutupi langit dan matahari, menjaga di depan Gunung Tiankui, membunuh, dan ada puluhan ribu orang. Ledakan. Angin dan guntur mengamuk, dan aura ganas mengamuk. Di malam yang gelap ini, area luas di dekat Gunung Tiankui diselimuti suasana yang menyesakkan dan menyejukkan. Dari kejauhan, terlihat seperti kerajaan setan. Tuan Imam, apakah kita membuat keributan? Di puncak gunung, seorang raja iblis berbisik. Saat ini, mereka hampir mengirimkan semua daya di pintu.
Pembunuhnya adalah sekelompok Raja Abadi. Meskipun kami tidak takut, kami tidak bisa menganggapnya enteng. Nada suara Wilson merdu. Yang lain mengangguk. Gunung Tianquai adalah rumah bagi Sekte Wanling mereka, tetapi sekarang ada musuh yang datang jauh-jauh, yang setara dengan menyatakan perang dengan mereka. Saya benar-benar ingin tahu siapa Raja Peri itu, dan siapa yang memberi mereka keberanian untuk memicu badai ini dengan cara yang luar biasa. Matanya dingin, dan niat membunuhnya liar. Saya sedang berbicara pada diri sendiri ketika 3 sosok tiba-tiba datang dari bawah langit jauh. Hanya 3. Beberapa Raja Abadi tercengang. Dengan harapan mereka, dalam waktu sesingkat itu, para pembunuh yang dapat mencabut 13 benteng agama Wanling mereka dalam waktu sesingkat itu pastilah satu kelompok Raja Abadi. Tapi siapa sangka, situasinya sepertinya salah. Ini adalah Kong Ye dari Tanah Suci Yao Guang. Di sampingnya adalah muridnya Ying Xiu, sedikit abadi, adapun pemuda berjubah hijau wajahnya agak asing. Seseorang mengenali Kong Ye dan Ying Xiu secara sekilas. Ini semakin membuat orang tercengang. Mereka bukanlah orang asing bagi Kong Ye, seorang raja abadi yang menderita bencana surgawi sejak lama. Tetapi justru karena hal inilah mereka sangat bingung, tidak perlu diragukan lagi, dengan Taoisme Kong Ye tidak mungkin membunuh sampai ke depan Gunung Tianquai. Dan tanyakan kepada mereka untuk apa mereka di sini, saya kira, mereka bukan pembunuhnya. Wilson mengerutkan kening. Bagus. Raja Abadi berjubah emas dengan wajah dingin berkata dengan suara yang dalam, Kong Ye, apa yang kamu lakukan di sini di Gunung Tianquai larut malam? Su Yi dan yang lainnya mendekat di kejauhan antara langit dan bumi. Mendengar pertanyaan seperti itu, mata Kong Ye menjadi sedikit aneh. Tidak diragukan lagi, Sekte Wanling, saat ini, masih tidak tahu siapa pembunuh yang menghancurkan 13 benteng mereka. Ini lucu. Tapi Kong Ye sangat memahaminya. Setelah mereka berangkat dari Tanah Suci Yao Guang, mereka berjalan seperti bambu patah. Sudah terlambat untuk mengajarkan kebenaran. Namun, ketika dia melihat barisan naik turun Gunung Tianquai, hati Kong Ye bergetar dan wajahnya menjadi sangat serius. Mengerikan. Puluhan ribu pembudidaya iblis, ratusan Raja Abadi, dan hampir 20 Raja Abadi semuanya telah menunggu di sana untuk waktu yang lama. Tidak diragukan lagi, setelah menyadari ada sesuatu yang tidak baik, Gereja All Souls telah melakukan persiapan penuh sebelumnya. Kong Ye, apa kau tuli, kenapa tidak menjawab? Raja Abadi berjubah emas berteriak. Pada saat ini, semua orang juga memperhatikan kelainan tersebut. Pada hari ini, Gunung Tianquai didirikan dan turun, tetapi 3 Kong Ye dan rombongannya tidak takut sama sekali, dan berjalan ke sini. Langkah seperti itu tampak seperti ngengat bagi nyala api, tetapi itu membuat Wei Sun dan yang lainnya semakin merasa salah. Ada apa dengan Kong Ye ini? Mungkinkah pembunuh yang menghancurkan 13 benteng kali ini, benarkah dia? Pada saat ini, Su Yi berhenti dalam kehampaan dan berkata, kamu di sini untuk menonton pertempuran, apapun yang terjadi, jangan mendekat. Kong Ye dan Ying Xiu keduanya mengangguk. Keduanya juga sangat khawatir dan gugup, tetapi saat ini, mereka hanya dapat dengan tegas percaya bahwa Tuan Kaisar memiliki caranya sendiri untuk menghadapinya. Su Yi, yang sudah sendirian, terus melangkah maju. Di kejauhan, cahaya terang, kekuatan formasi terlarang berputar, dan semua pembangkit tenaga dalam agama Wanling mematikan. Rusak. Tapi Su Yi tampaknya tidak sadar, berjalan dalam kehampaan sambil berbicara dengan acuh tak acuh, saya adalah Su Yi yang Anda cari, atau Anda juga bisa memanggil saya Gembala Sen. Terjadi kehebohan di lapangan. Terjadi keributan. Senmu, bukankah dia mati dalam kabut hitam? Tidak heran jika Kong Ye yang lama sangat tidak normal, ternyata dia didukung oleh Senmu. Jadi 13 benteng Sekte Wanling kita dihancurkan oleh Senmu sendirian. Wei Sun dan Immortal King lainnya tidak bisa tidak bertanya-tanya. Senmu, atau Su Yi, bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa pemuda ini? Di masa lalu, jika Anda berbicara tentang karakter yang paling banyak ditonton di dunia peri, Anda ditakdirkan untuk tidak menemukan orang kedua yang dapat dibandingkan dengan Su Yi.
Dan soal prestasinya, sudah lama tersebar di seluruh dunia sehingga menimbulkan banyak gelombang. Namun, Wei Sun dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Su Yi, yang menghilang dalam kabut hitam beberapa bulan lalu dan dianggap mati oleh dunia, akan berakhir. Di malam ini, sebelum mereka dibunuh oleh sekte semua jiwa. Ini sangat mendadak. Selain kaget, Wilson dan yang lainnya juga menyadari bahwa mereka salah menebak sebelumnya. Musuh kali ini sama sekali bukan sekelompok Raja Abadi, tetapi hanya Su Yi saja. Oh, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Seorang Immortal King mencibir dan berkata dengan niat membunuh di matanya, melihat posturmu, kali ini aku datang ke Wanling Chulku untuk membalas dendam. Su Yi datang ke kehampaan tidak jauh dari Gunung Tiankue, dan berkata, salah, saya di sini untuk menghancurkan tempat ini. Berbicara, dia mengangkat matanya dan melirik orang-orang dari agama Wanling, setelah malam ini, agama Wanling akan dihapus dari dunia. Nadanya acuh tak acuh, tapi ada rasa yang tidak perlu diragukan lagi. Penonton ribut, sepertinya saya salah dengar. Seseorang ingin menghancurkan All Spirit Cult mereka. Gila. Pada saat ini, Imam Besar Wei Sun tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya tidak malu. Apakah ini benar-benar reinkarnasi Kaisar Yongye? Begitu kata-kata ini keluar, penonton terdiam, dan ekspresi semua orang berubah dengan tenang. Su Yi berkata, ingin tahu. Wilson berkata tidak buruk. Su Yi menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan acuh tak acuh, selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberitahumu. Wei Sun menyipitkan matanya dan berkata, kalau begitu bolehkah aku bertanya, malam ini? Kamu tidak akan dikejar oleh 9 kekuatan abadi besar seperti terakhir kali. Lari seperti yang kamu lakukan ketika kamu membunuhnya. Su Yi tertawa, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Berbicara, dia membalikkan telapak tangannya. Dentang. Pedang dunia muncul. Tubuh pedang abu-abu cian gelap diam-diam muncul riak mengkilap misterius. Pada Su Yi, kinya meraung, pakaiannya berkibar, dan aura seluruh orangnya berubah, seolah-olah pedang tak tertandingi lahir di kedalaman jurang. Dunia bergetar. Hindari merengek, seolah menyerah. Su Yi telah melangkah ke langit, membawa pedangnya menuju Gunung Tiankue. Gerakan keras semacam itu mengejutkan hati banyak orang. Su Yi ini tanpa hukum seperti yang dikabarkan. Gila. Lagi pula, melihat dunia abadi saat ini, siapa yang berani membunuh mereka sendirian? Ini tidak berbeda dengan mati. Postur Su Yi yang kuat juga benar-benar membuat marah para Immortal Kings of Wanling Sect. Pegang tangan. Wajah Wilson acuh tak acuh, dan dua kata terlontar dari bibirnya. Ledakan. Di depan Gunung Tiankue, formasi pertempuran yang terdiri dari puluhan ribu pembudidaya iblis sedang berlari. Tiba-tiba, ada banyak sekali pelangi berwarna darah yang menyilaukan, mengalir dari langit dan bumi, seperti parit, menutup sepenuhnya langit dan tanah. Arai pertempuran Zhou Su Fengtian. Formasi pertempuran yang terdiri dari lebih dari 23.000 pembudidaya iblis sudah cukup untuk melarang Zhou Su, memenjarakan 10 arah, dan menjebak Raja Abadi. Bunuh. Puluhan ribu pembudidaya iblis berteriak keras dan melakukan yang terbaik. Tiba-tiba, satu demi satu pelangi dewa berubah menjadi tombak guntur yang indah, padat, dan menyerang Su Yi seperti kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, lebih dari 300 Raja Abadi yang terletak di tengah gunung juga mendesak bendera perunggu di tangan mereka. Saya melihat 9 formasi pembunuh unik muncul dari Gunung Tiankue. Setiap formasi pembunuhan mencerminkan gelombang kehancuran yang menghancurkan bumi, yang dapat dengan mudah melenyapkan sebagian besar Raja Abadi di dunia. 9 formasi pembunuhan memiliki gema yang unik satu sama lain, dan mereka terintegrasi menjadi satu, dan seluruh Gunung Tiankue diselimuti atmosfer yang menakutkan sekaligus. 9 ekstrim. Formasi penjaga Gunung Wanling Jiao, yang mengklaim mampu membunuh Raja Abadi manapun di dunia, dan bahkan dapat menjebak orang di Taijing. Dengan pengoperasian arai pertempuran Zhou Su Fengtian dan arai eksekusi surga Jiuji, area ribuan mil dalam kekacauan. Bencana datang. Adegan yang mengerikan membuat Kong Ye Xianwang dan Ying Xiu bergidik dari jauh, seperti jatuh ke dalam gua es. Mengerikan.
Pada pandangan pertama, orang merasa putus asa. Sosok Suyi benar-benar terperangkap di dunia itu, tepat di tengah dua formasi yang menakutkan, dan tidak ada jalan keluar. Wei Sun dan Immortal King lainnya hanya bisa mencibir. Suyi ini sebenarnya berinisiatif untuk mati. Meskipun ini mengejutkan mereka, itu lebih dari ekstasi. Karena menurut mereka, ini tidak berbeda dengan self-injection. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.